Oke, Funtech akhirnya keluarin mouse lagi dan gue rasa bakal banyak orang suka deh sama mouse satu ini. Udah lama banget gua nggak cobain lagi line up-nya mereka Helios XD3 ya. Sekarang udah versi yang ketiga. Terakhir gua tes itu yang versi pertama. Udah lama banget, kayaknya 2 tahun yang lalu. Bentuknya ini masih sama, ambidex, dengan bagian belakang itu agak sedikit melebar ya. Jadi bakal nyaman banget untuk claw grip, dan emang ini nyaman untuk pakai claw grip. Jadinya gue seneng mereka nggak ubah apa-apa. Oke, jadi kebetulan Funtech itu bukan cuman kirimin satu ini tok ya, tapi ada lumayan banyak yang coba kita lihat unboxingnya kayak gimana. Oke, jadi barangnya itu ada banyak banget, dan yang dari tadi gue pegang itu adalah Helios 2 XD3 V3 Pro atau Helios 2 Pro aja kita bacanya biar lebih pendek. Dan yang satu lagi itu adalah Helios 2 versi biasa, bukan yang Pro. Speknya mereka berdua ini sama aja sebenarnya, tapi ada satu perbedaan yang kita bakal bahas nanti. Dan ngomong-ngomong soal spek, coba kita lihat dulu speknya biar kelar. Pakai sensor Pixar PAW3395 dengan maksimum 26.000 dpi, 650 IPS, 50G acceleration, dan ini sampai 4000 Hz polling rate. Bisa kabel, Bluetooth 5.3 dan dongle. Beratnya itu di 54 gram, dan sekarang mereka udah pakai optical switch, bukan mechanical switch lagi. Dan untuk switchnya mereka pakai TTC Gold 100 juta klik. Jadi dari segi coatingnya, rasa di tangan, bentuknya, beratnya, ini mereka sama persis ya berdua antara yang versi Pro dan yang versi biasa. Cuman yang versi Pro ini kita bisa lihat dengan tulisan Pro di sana dan ada aksen warna kuning. Sedangkan yang biasa itu cuman warna hitam atau putih, yang jujur aja gue lebih suka sih ya. Terus tadi pas unboxing kalian juga ada lihat dongle kecil ini yang tulisannya 4K, dan gue yakin kalian semua udah tahu kalau ini itu adalah dongle untuk aktifin 4000 Hz polling rate di yang versi Pro. Yes, itulah perbedaan mereka berdua doang. Yang versi biasa itu cuma sampai 1000 Hz, yang versi Pro bisa sampai 4000 Hz dengan menggunakan dongle ini. Caranya gampang aja sih, tinggal colok dongle-nya pertama, abis itu colok juga dia punya receiver pakai kabel USB-C. Gua sih coloknya berduaan sebelah-sebelahan kayak gini ya, pakai kabel. Dan pas kita masuk ke softwarenya bakal ada pilihan untuk aktifin yang 4000 Hz polling rate. Udah ada instruksi untuk cara pairingnya juga di sana, tinggal ikutin aja dan voila, kita masuk ke 4000 Hz polling rate. Jadi mouse Funtech ini udah mulai menantang merek-merek lainnya yang gede kayak Razer, Lamzu, Logitech, dan Pulsar juga dengan bikin mouse-nya bisa aktifin 4000 Hz polling rate itu. Dan udah jelas harganya itu lebih terjangkau. Cuman di 999.000 atau 1 juta, dan itu udah termasuk sama dongle-nya. Sedangkan merek lain kayak misalkan Razer atau Lamzu, mereka punya dongle-nya juga, tapi itu dijual terpisah, dengan harganya aja udah lumayan mahal gitu. Tapi gue tahu 1 juta untuk mouse itu sebenarnya termasuk premium ya harganya ya. Jadi yang versi biasa ini kebetulan mereka cuman di 600.000 aja, yang menurut gue sih harganya sangat-sangat sweet spot dan layak dengan spek yang kita dapetin. Jadi ya menurut gue sih bisa dibilang Funtech ini jadi yang pertama untuk kasih kita mouse dengan fitur 4000 Hz polling rate. Jadi lebih gampang diakses gitu karena harganya untuk kita-kita warga Konoha. Tapi pertanyaannya itu adalah apakah polling rate-nya itu penting? Dan apakah harganya worth it? Lompat dari 600.000 yang versi biasa ke 1 juta untuk cuman dapetin fitur itu. Coba kita bahas. Jadi hampir semua mouse-mouse gaming zaman sekarang itu selalu bisa di 1000 Hz, dan kita-kita juga nggak pernah masalah sama polling rate segitu. Dan kalau 4000 Hz itu artinya mouse kita itu bisa kasih sinyal ke komputer 4 kali lebih cepat dibanding 1000 Hz. Jadinya kursor kita itu bisa terlihat lebih halus dan nggak lompat-lompat, cocok untuk main game FPS. Jadi ya 4000 Hz lebih bagus dong, lebih responsif, lebih halus,
ngapain lagi kita pakai yang 1000 Hz? Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu juga. Pertama, baterainya bakal kekuras lebih cepet ya. Kedua, CPU usage-nya juga bakal kemakan sedikit. Ditambah refresh rate di monitor kita ini juga ngaruh banget sama polling rate ini. Oke, contoh sebuah monitor yang misalkan cuman bisa di 60 Hz refresh rate-nya. Secara teknis, mouse yang ini contoh aja ya, mentok-mentok cuman bisa di 60 Hz polling rate, itu bakal kerasa halus-halus aja. Karena gerakan kursornya itu bakal sesuai dengan refresh rate di monitornya sendiri. Kalau untuk monitor di belakang gue ini, yang by the way udah banyak dari kalian yang tanya, ini monitor apa? Gue bakal bahas nanti, tapi bahasnya ya. Monitor di belakang gue ini tuh cuman bisa di 240 Hz. Jadi sebenarnya, kalau gue aktifin mouse-nya ini di 250 Hz polling rate, rasa kursornya bakal kerasa halus-halus aja. Dan jujur aja, gue pas cobain itu juga kerasa enak dan nggak patah-patah gitu loh. Pas gua turunin ke 125 Hz polling rate, barulah patah-patahnya lebih kerasa, bahkan bisa ketangkap juga di kamera. Dan kalau kita tambahin 1000 Hz di sini, perbedaannya mungkin masih bisa kelihatan ya, tapi kita harus perhatiin baik-baik, gak sekentara 125 ke 250. Tapi gua rasa eksperimen gua ini juga gak terlalu bisa diambil mentah-mentah 100% ya, karena banyak errornya udah jelas. Gua cuman gerak-gerakin mouse kayak gini doang. Kalau tes yang bener, mouse-nya itu gerakannya harus sama, kecepatannya harus sama dari semua tes. Walaupun gua udah berusaha untuk sama ya, tapi ya udah jelas pasti banyak errornya lah. Jadi gua rekomen banget untuk nonton si Ali dari Optimum Tech. Gua bakal kasih link videonya di bawah. Dia punya mesin untuk kontrol gerakan mouse-nya, jadi nggak ada human error. Dia pakai kamera super slow motion untuk tangkep, dan monitor yang dia pakai itu di 560 Hz. Dan sebenarnya singkatnya kayak gini aja. Kalau misalkan kamera super slow motion 1000 fps aja nggak terlalu bisa lihat perbedaannya, apalagi mata telanjang kita. Tapi bukan berarti nggak ada perbedaan, karena ada kok, ada perbedaannya kalau kita bener-bener perhatiin. Cuman secara praktis pas kita lagi main game, saking cepetnya semua itu terjadi, kita juga nggak bakal terlalu rasain apa-apa. Dan juga gue percaya ke seprofesional apa ya, balik lagi kita dalam main game itu, gue main casual banget, jadi mungkin gue nggak terlalu punya mata yang sensitif gitu ya terhadap hal-hal seperti itu. Bisa jadi orang yang profesional bisa rasain perbedaannya. Jadi apakah 4000 Hz polling rate itu nggak penting? Gue liatnya sih sebagai future proofing aja ya. Jadi mungkin di masa depan pas teknologi monitor udah mulai bisa kejar ya, mungkin udah bisa sampai gua nggak tahu melebihi 1000 Hz, barulah mungkin mouse yang bisa di atas 1000 Hz polling rate-nya bakal kerasa. Karena kalau kita masih pakai monitornya itu di 144 Hz atau 240 Hz, ya itu nggak terlalu kerasa banget. Bahkan monitornya si Ali di 560 Hz, dia aja juga nggak terlalu kerasa apa-apa. Tapi tetap aja ini teknologi yang bagus, dan gue seneng aja Fantech udah mulai masukin ke mouse mereka. Oke, jadi itulah polling rate-nya. Sekarang kita bahas ini gimana di tangan kita. Masih sangat familiar dengan Helios yang sebelumnya cocok untuk claw grip, bahkan untuk tangan gue yang di 19 cm ini. Jadi tangan-tangan yang besar, jangan khawatir. Beratnya itu cuma di 55 gram, dan berat distribusinya juga seimbang banget depan belakang. Jadi nyaman banget ini untuk dipakai. Coatingnya mereka, gua suka banget, itu halus tapi nggak licin. Kalau kalian masih merasa licin di tangan kalian, yang versi Pro itu dapat grip tape di boxnya. Tapi sayangnya yang versi biasa nggak dapet. Untuk kliknya, ini agak beda sih dari mouse-mouse lain yang gue punya ya. Gue agak bingung jelasinnya kayak gimana. Kalau dibandingin sama Pulsar X2 ini yang gue sering pakai, kliknya itu clicky, snappy, dan kedengeran juga di suaranya. Kita bisa cuman denger doang dan rasa, oh iya itu klik yang snappy banget. Sedangkan yang ini tuh dia clicky, snappy juga, tapi suaranya agak sedikit kependem gitu loh. Nggak jelek sih, gue cuman agak bingung aja, jadinya gue lebih suka yang mana. Itu dua-duanya sama-sama enak. Yang penting buat gue sih ini tetap enak untuk diklik dan untuk di spam juga. Gue coba klik tes dan hasilnya masih sama, sekitar di 8 CPS gitu. Untuk scroll wheelnya di sini mereka nggak bilang mereka pakai apa, tapi dia scrollnya menurut gue lumayan enak. Rasa feedbacknya itu nggak terlalu kerasa banget step-stepnya. Gue sih suka-suka aja, nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk tombol jempolnya juga
enak, dia nggak jebol gitu loh kalau kita pencet kuat-kuat. Dan ngomong-ngomong soal jebol, ini kualitasnya juga solid banget. Kalau kita pencet-pencet, itu nggak ada creaking sama sekali dan nggak kerasa kayak mau jebol juga. Gue juga seneng mereka desainnya nggak ada cangkang-cangkang yang kita bisa lepas-lepas gitu, atau mungkin bolong-bolong yang honeycomb tapi tetap bisa ringan. Dan ya, cuman bentuk solid mouse gini doang. Mantep. Ada paling bolong-bolong sedikit di bawah ya, dikit doang sih di bawahnya PTFE juga bisa kelihatan dia bolong-bolong ya, karena ini PTFE-nya yang semi transparan gitu. Tetap licin dan tetap enak banget untuk di glide. Dan ngomong-ngomong soal glide, di sini mereka ada mousepad baru yang namanya StrikePad dan cukup keren sih desainnya. Dan pertama-tama gue cukup kagum sih sama presentasinya ya, packagingnya yang sangat rapi dan berkesan kayak mahal gitu. Bahkan sampai ada cara untuk pasang mousepadnya kayak gimana. Ini ada dua tipe, yang digulung ini namanya StrikePad biasa aja, tapi yang dibentuk kotak ini namanya StrikePad Pro. Dan yang Pro ini tuh lebih keras sedikit. Dia disarankan untuk jangan dibengkokin, jangan dilipet. Sedangkan yang biasa itu masih boleh digulung-gulung. Bawahnya itu juga tipe rubber yang bisa melekat ke meja, tapi nggak nempel permanen kok, biar dia nggak gerak-gerak di atas meja. Dan pas gua cobain surface-nya pakai tangan yang Pro dan versi biasa, yang Pro itu entah kenapa kerasa lebih halus kalau pakai tangan, tapi pas gua taruh mouse, mereka kerasa sama aja. Mungkin aja yang Pro ini kerasa lebih halus kalau gua coba baik-baik ya, cuman bedanya itu dikit banget. Sama-sama halus, ini mungkin mousepad yang paling smooth yang pernah gue cobain dan ya gue suka banget sih. Gue cuma berharap ada desain lain selain gambar ini sih. Warnanya keren sih, merah biru gitu ya. Cuman kalau ada all black gitu, bakal mantep. Dia anti air, tapi pas gue coba untuk main game, tangan gue agak sedikit keringatan di bagian sini. Dan itu kerasa agak sedikit keset-keset aja sih di bagian situ. Dan ini juga kayak mousepad yang zaman dulu, dimana ujung-ujungnya itu nggak ada jahitan ya. Dan gue bisa bilang ini memang lebih enak dibanding yang ada jahitan. Karena gue juga ada mousepad yang versi pulsar, dan itu jahitannya kadang bisa bikin agak sedikit gatel di bagian lengan kita sini. Sedangkan yang ini tuh halus banget. Tapi gue khawatir aja sama lama-lama dia kayak gimana ya pas kita pakai tiap hari. Apakah bisa ngelupas atau gimana gitu. Itu gue nggak terlalu bisa jawab. Harus kita pakai berhari-hari untuk lihat hasilnya kayak gimana. Dan ya, itu aja barang-barang Fantech yang keluar saat ini. Dan jujur aja gue suka sih sama barang-barangnya ya. Bahkan yang Helios 2 Pro ini bakal gue jadiin daily driver mulai saat ini bersamaan mousepadnya itu. Yang antara yang Pro atau yang enggak, gue juga masih kurang tahu. Mungkin yang enggak sih, yang versi biasa aja. Karena meja gue, karena monitor ini itu udah nggak muat lagi, kakinya kegedean. Dan gue juga coba bakal terus nyalain di 4000 Hz polling rate untuk biasain aja gimana gitu. Kalau misalkan baterainya itu terkuras cepet banget, mungkin gue bakal turunin ke 2000 atau mungkin balik lagi ke 1000. Karena ya untuk 99% orang 1000 Hz itu udah cukup. Dan ngomong-ngomong soal baterai juga, sayangnya gue belum coba terlalu lama untuk bisa kasih jawabannya. Tapi dari Fantechnya sendiri sih mereka bilang kalau yang versi Pro itu bisa sampai 60 jam di 1000 Hz ya. Dan yang versi biasa itu bisa sampai 40 jam di 1000 Hz juga. Dan ya kita bisa expect kalau kita nyalain di 4000 Hz itu mungkin bisa di bawah 20 jaman gitulah. Jadi ya menguras baterai cepet, itulah yang namanya the law of diminishing return. Tapi kalau kalian yakin banget kalian nggak pentingin 4000 Hz polling rate-nya, gua tetap rekomen banget yang versi biasa ini. Ini beneran mouse yang sama, speknya sama, coatingnya sama, beratnya sama, cuman kurang 4000 Hz-nya itu doang, dan harganya jauh lebih murah. Oke, itu aja paling dari gua. Kasih tau gua pendapat kalian seperti apa soal mouse-mouse ini, dan kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye bye.